di sini saya akan menjelaskan materi tentang substansi materi genetika. Jadi substansi materi genetika ini punya 3 materi besar, yaitu kromosom, gen, dan asam nukleat. Kita tahu kalau asam nukleat itu terdiri dari DNA sama RNA. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kromosom. Yang pertama kita harus tahu dulu dong apa itu pengertian dari kromosom. Jadi kromosom itu ada di inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Kromosom itu ada loh kata kuncinya, yaitu benang-benang halus atau kromatid. Jadi kromosom itu bisa menebal dan memendek serta dia itu bisa menyerap warna saat pembuatan sel. Jadi ingat-ingat nih kata kunci kromosom, yaitu benang-benang halus yang ada di inti sel yang bisa menebal dan memendek saat pembuatan sel. Nah, ini ada gambar sederhana dari kromosom. Yang pertama itu bagian-bagian kromosom yang pertama adalah sentromer. Jadi sentromer ini tuh ada di tengah-tengah kromosom, bentuknya kayak gelondong. Nah, sentromer ini dia nggak mengandung materi genetik atau DNA. Terus yang kedua itu ada telomer. Telomer ini ada di ujung-ujung kromosom. Telomer ini adalah urutan DNA khusus yang ada di ujung kromosom. Fungsinya itu menjaga supaya DNA itu tidak terurai. Terus kromosom itu punya 2 lengan, ada lengan pendek sama lengan panjang. Lengan kromosom ini dia mengandung kromatid atau benang-benang halus tadi. Nah, kromatid sendiri itu yang ini itu tuh adalah hasil replikasi atau perbanyakan dari kromosom. Hai, saya Pawestri Sekar Ilustari. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gen dan alel. Pertama-tama, kita akan mengetahui pengertian gen terlebih dahulu. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang berperan dalam mengendalikan sifat suatu organisme. Sebagai contoh, kenapa kita bisa mirip dengan orang tua kita? Karena orang tua kita menurunkan sifat-sifat tersebut melalui gen. Gen ini tersimpan di dalam kromosom, yaitu di dalam lokus atau kromomer, yang di dalamnya terdapat DNA. Dalam setiap kromosom bisa mengandung ratusan lokus. Terdapat banyak gen, yaitu gen warna rambut, gen warna mata, tinggi badan, bentuk hidung, sehingga dalam tubuh kita mengandung ribuan gen. Satu gen, satu sifat, sehingga satu tubuh kita bisa mengandung ribuan sifat. Gen terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dominan dan resesif. Dominan adalah gen yang menutupi atau yang sering muncul dalam keturunan, dan diberi simbol huruf besar atau kapital. Contohnya adalah rambut keriting bersifat dominan, maka simbolnya adalah K besar dan K besar. Nah, berarti ini fenotipnya adalah keriting. Jenis yang kedua itu resesif. Resesif adalah gen yang tertutup atau yang jarang muncul dalam keturunan dan diberi simbol huruf kecil. Contohnya itu sebagai rambut keriting bersifat resesif, maka simbolnya adalah K kecil dan K kecil. Nah, berarti ini fenotipnya adalah rambut lurus. Materi selanjutnya mengenai alel. Alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Sebagai contoh, di sini ada gambar sepasang kromosom homolog, yaitu kembar memiliki bentuk yang bersesuaian. Gen K besar dengan alel yang K kecil disebut homozigot dominan. Sedangkan gen K-nya besar dengan alel yang K kecil disebut dengan heterozigot, dan gen K kecil dengan alel yang K kecil disebut dengan homozigot resesif. Dari contoh-contoh tersebut disebut dengan genotip. Genotip adalah susunan gen dalam kromosom, sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak, contoh rambut lurus dan keriting. DNA. DNA ialah materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berupa double helix atau rantai ganda. DNA juga bersifat heterokatalitik atau dia membentuk RNA melalui sintesis protein. Ada juga sifat lainnya yaitu autokatalitik atau dia melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA yang baru. Struktur. Jadi strukturnya DNA itu tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut polinukleotida. Jadi setiap nukleotida itu terdiri dari gugusan gula pentosa, yaitu deoksiribosa. Lalu ada asam fosfat penghubung 2 gugusan gula dan basa nitrogen, yaitu ada 4. Ini dari adenin dan guanin yang termasuk golongan purin. Dan yang ketiga ada sitosin dan timin yang terdiri dari golongan pirimidin. Jadi di dalam rantai DNA ini selalu dihubungkan dengan guanin, yaitu G, oleh 3
oleh 3 hidrogen. Sedangkan adenin A itu dihubungkan dengan timin T. Dia membentuk 2 ikatan hidrogen. Ada juga replikasi DNA. Replikasi DNA ialah kemampuan DNA untuk menggandakan diri sehingga memperoleh DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Proses berlangsung pada sel-sel muda saat interfase pada pembelahan mitosis. Jadi ada juga jenis replikasi. Jenis-jenis replikasi ada 3. Yang pertama konservatif. Konservatif ini adalah bentuk rantai double helix. DNA lama tetap menghasilkan rantai double helix yang baru. Yang kedua ada semi konservatif. Itu adalah double helix DNA lama memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pasangannya. Lalu ada juga dispersif, yaitu rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen. Nah, segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA. Nama saya Rifka Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mRNA dan tRNA. mRNA adalah RNA duta yang membawa instruksi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintetis protein. Sedangkan tRNA adalah RNA transfer yang mengangkut asam amino spesifik ke ribosom untuk dirakit menjadi protein. Fungsi dari mRNA adalah membawa dan membaca informasi genetik dari DNA di nukleus ke ribosom di sitoplasma. Sedangkan fungsi dari tRNA adalah menerjemahkan kode genetik dari mRNA menjadi asam amino yang sesuai dan membawanya ke ribosom. Peran dari mRNA itu adalah bertindak sebagai cetakan atau template yang mengarahkan asam amino untuk dalam sintetis protein. Sedangkan fungsi dari tRNA adalah sebagai penghubung antara kodon mRNA dan asam amino yang spesifik yang akan dimasukkan ke dalam rantai protein. Bentuk dari mRNA berupa molekul linear yang panjang dan relatif tidak stabil karena perannya sebagai perantara. Sedangkan tRNA itu bentuknya molekul yang lebih kecil, dia juga lebih stabil. Biasanya dia berstruktur atau berbentuk seperti daun semanggi atau cloverleaf karena adanya ikatan hidrogen. Halo semuanya, nama saya Elizabeth Renata. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, materi kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel nukleus dan membawa materi genetik atau DNA. Tersusun dari DNA yang terlilit pada protein histon berbentuk struktur padat. Kromosom hanya terlihat jelas saat pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang khas. Misalnya pada manusia, memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Ada 2 jenis kromosom. Yang pertama itu ada autosom atau kromosom tubuh. Jumlahnya ada 22 pasang pada manusia. Ada juga gonosom. Gonosom adalah kromosom kelamin yang menentukan jenis kelamin. Yang pertama XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Untuk lebih memahami apa yang saya jelaskan, kita bisa melihatnya dari slide berikut. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu gen. Gen adalah unit pewarisan sifat yang terdapat pada kromosom, yang tersusun atas urutan DNA tertentu. Yang kedua, gen menjadi instruksi untuk sintesis protein, yang berfungsi mengatur struktur dan mengatur fungsi tubuh. Yang ketiga, setiap gen memiliki lokus atau posisi tetap pada kromosom. Contohnya, gen untuk menentukan warna mata, golongan darah, dan juga bentuk rambut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide berikut. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu alel. Alel adalah varian atau bentuk alternatif dari suatu gen. Terdapat di posisi atau lokus yang sama pada kromosom homolog. Sifat alel ada 2, yaitu dominan. Biasanya dominan ini ditandai dengan penggunaan huruf besar. Dominan ini untuk menutupi pengaruh alel lain. Sedangkan yang kedua ada resesif, ditandai dengan penggunaan huruf kecil. Biasanya sifatnya hanya muncul jika tidak ada alel dominan. Contoh, gen untuk warna bunga. Alel dominannya ditandai dengan penggunaan huruf R besar yang
berwarna merah, sedangkan alel resesif ditandai dengan R kecil yaitu warna putih. Genotype dari R besar dan L kecil akan menghasilkan fenotype merah. Peran dari alel sendiri adalah untuk memberikan suatu klasifikasi pada makhluk itu tersendiri. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide berikut. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan DNA dan RNA di berbagai aspek. Yang pertama aspek yang akan saya bahas yaitu aspek fungsi. Fungsi utama dari DNA adalah menyimpan informasi genetik pada jangka panjang, sedangkan RNA membantu sintesis protein sebagai pembawa pesan atau enzim. Lalu aspek yang kedua ada gula penyusun. Penyusun dari DNA adalah deoksiriribosa, sedangkan RNA terbuat dari ribosa. Lalu yang ketiga ada basa nitrogen. Basa nitrogen yang ada pada DNA yaitu ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA ada adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Lalu pada strukturnya, struktur dari DNA sendiri adalah rantai ganda atau double helix, sedangkan dari RNA sendiri adalah rantai tunggal atau single strand. Lalu ada lokasi dalam sel. Lokasi DNA pada sel terdapat pada inti sel atau mitokondria, sedangkan RNA sendiri berada pada inti, sitoplasma, dan juga ribosom. Jenisnya, kalau DNA itu cuma memiliki satu jenis saja yaitu DNA. Kalau RNA memiliki beberapa jenis, contohnya mRNA, tRNA, dan juga rRNA. Lalu pada stabilitas DNA jauh lebih stabil daripada RNA. RNA memiliki kecenderungan tidak stabil. Atau bisa dikatakan RNA itu lebih mudah terurai daripada DNA. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan terakhir dari presentasi saya dengan teman-teman saya, yaitu yang pertama, kromosom adalah struktur penyimpanan informasi genetik dalam bentuk DNA yang terdiri dari banyak gen. Sedangkan gen sendiri adalah unit fungsional atau pewarisan sifat, sedangkan alel adalah variasi dari gen yang menyebabkan perbedaan sifat antara individu. DNA merupakan molekul genetik utama untuk menyimpan informasi, sedangkan RNA berperan sebagai perantara dalam pembentukan protein. Memahami keterkaitan antara keempat konsep yang ini sangat penting dalam biologi molekuler, genetika, dan pemahaman pewarisan sifat makhluk hidup. Ulasannya bisa dilihat di slide ini.